Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di channel YouTube KPP Pratama Temanggung. Nah, ini adalah podcast episode pertama, podcast Melinting Pajak. Ngobrol ringan tapi penting. Nah, bersama saya Khairunisa Lutfi dan saya saat ini sudah ditemani oleh seorang penyuluh pajak. Kak, boleh perkenalan dulu? Baik, terima kasih Nisa. Baik, halo selamat pagi kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Iksan Abdul Nafiu. Saya biasa dipanggil Iksan. Saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Temanggung. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas apa, Nisa? Nah, untuk pagi ini atau di episode pertama ini kita akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, yaitu tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Gitu. Nah, Kak Ihsan, sebelum kita masuk ke PP 58-nya, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk kawan pajak apa itu pajak penghasilan pasal 21. Baik Nisa. Baik kawan pajak, untuk pajak penghasilan PPh pasal 21 atau kita biasa menyebutnya PPh 21 itu adalah pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Jadi untuk yang pertama yaitu pekerjaan. Ini terkait dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan, baik itu misalkan yang bekerja di sektor swasta, perusahaan, ataupun ASN atau pegawai negeri. Nah, kemudian yang terkait dengan jasa, ini misalkan PPh pasal 21 yang atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, misalkan jasa servis AC misalkan, atau jasa lama laundry misalkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kegiatan, misalkan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan kehadirannya dalam suatu acara, misalkan nanti mendapatkan honor misalkan, kemudian ataupun misalkan wajib pajak tersebut mengikuti suatu perlombaan, kebetulan mendapatkan juara di perlombaan tersebut, maka atas hadiah yang diterima atas kerja kerasnya sehingga menjadi juara itu nanti dipotong PPh pasal 21. Baik, nah itu tadi kawan pajak penjelasan tentang PPh pasal 21 sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Kak Ihsan. Nah, kita akan masuk ke PP 58-nya ini. PP 58 ini kan dikeluarkan akhir tahun 2023. Nah, dijelaskan dong Kak untuk secara garis besar PP 58-nya itu tentang apa? Baik Nisa, untuk PP 58 tahun 2023 ini secara garis besar yaitu terjadi perubahan tarif pemotongan PPh pasal 21 yang mengacu kepada 3 poin. Jadi untuk poin yang pertama yaitu PTKP. Jadi berapa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak orang pribadi tersebut. Kemudian mungkin wajib pajak kawan pajak sekalian sudah sering mendengar istilah PTKP ya. Jadi untuk PTKP itu nanti itu adalah pengurang dari penghasilan kena pajak yang didasarkan pada status keluarga atau status pernikahan dari wajib pajak. Misalkan PTKP-nya itu seorang wajib pajak A, status pernikahannya sudah menikah dan memiliki sudah menikah berarti kan K, dan memiliki 3 orang tanggungan itu berarti 3 orang anak berarti itu nanti K3. Nah, itu pasti lebih besar dari PTKP-nya wajib pajak B yang misalkan statusnya belum menikah ataupun sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, jadi itu poin yang pertama. Yang kedua itu apa? Ya, untuk poin yang kedua yaitu penghasilan bruto. Jadi jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak per bulannya itu berapa. Jadi untuk misalkan wajib pajak A menerima gaji
misalkan brutonya 5 juta per bulan. Nah itu nanti menjadi salah satu dasar penghitungan di PP 58 tahun 2023 ini. Nah Yang ketiga, untuk poin ketiga ini yang utamanya, yang pentingnya ya. Jadi untuk yang menjadi perbedaan juga dengan aturan sebelumnya, yaitu yang terkait poin ketiga ini ada namanya tarif efektif atau TER. Jadi untuk tarif efektif ini mengacu kepada 2 poin pertama tadi, yaitu PTKP dan penghasilan bruto. Nah, Kak Ihsan, sebenarnya apa sih tujuan dikeluarkan peraturannya ini? Ya, jadi terdapat 3 poin penting ya untuk tujuan dari diterbitkannya PP 58 tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam penghitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak. Jadi terutama bagi wajib pajak pemberi kerja yang setiap bulannya itu memotong PPh pasal 21, diharapkan dengan terbitnya peraturan ini akan lebih mudah dalam menghitung PPh pasal 21-nya. Kemudian poin yang kedua yaitu untuk meningkatkan semangat wajib pajak dalam membayar pajak. Karena ini balik lagi ke poin yang pertama, jika penghitungannya dipermudah, maka secara otomatis semangat ataupun partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan cenderung meningkat. Nah, yang poin ketiga yaitu bagi kami sendiri, bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, itu nanti akan mempermudah dalam mengadministrasikan pajak PPh pasal 21. Nah, untuk PP 58 2023 ini kan dikeluarkan akhir tahun kemarin ya, di bulan Desember. Ini berlakunya mulai kapan? Ya, jadi untuk PP 58 tahun 2023 ini telah diundangkan sejak 27 Desember 2023 dan itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Jadi saat tanggal 27 Desember 2023 juga. Nah, maka secara otomatis untuk peraturan ini berlaku mulai masa pajak 1 Januari 2024. Jadi per 1 Januari 2024 kawan pajak sekalian, para wajib pajak sudah harus menggunakan peraturan yang baru ini. Gitu. Jadi peraturannya berlaku mulai tahun ini ya. Iya, betul Nisa. Mulai tahun Berlakunya ini diundangkan 27 Desember 2023. Nah, itu berarti menjadi dasar untuk wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan di tahun depan ya, 2025. Iya, betul Nisa. Jadi itu ini menjadi dasar untuk SPT tahunan yang tahun depan. Kemudian untuk cara penghitungannya kan tadi udah disinggung ada TER atau tarif efektif. Nah, itu apakah penghitungannya semakin rumit atau lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan dengan peraturan yang sebelumnya? Ya, jadi sesuai dengan tujuan dari diterbitkan PP 58 tahun 2023 ini, yaitu untuk mempermudah wajib pajak terutama para pemberi kerja dalam menghitung PPh pasal 21-nya. Jadi berarti kita ambil contohnya lagi untuk podcast kali ini. Di episode ini kita bahas tentang yang pegawai tetap Kak Ihsan. Nah, itu coba dikasih contoh atau simulasi untuk penghitungannya. Ya, baik Nisa. Jadi untuk pegawai tetap itu jika di aturan sebelumnya kita hitung dulu penghasilan brutonya berapa, kemudian kita kurangkan dengan pengurang penghasilan bruto, termasuk salah satunya yaitu yang sering kita dengar biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta dalam 1 tahun, dan biaya lain-lain yang bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya sesuai yang kita jelaskan tadi. Nah, setelah itu nanti kan ketemu penghasilan kena pajaknya, itu nanti kita kalikan dengan tarif umum pasal 17. Ya, itu ada yang 5%, 15%, tarif progresif ya Kak Ihsan itu ya. Betul Nisa. Untuk tarif umum itu sendiri itu nanti kan ada lapisan-lapisannya. Jadi
sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 itu sudah dibagi berdasarkan lapisan penghasilan. Nah, untuk yang tarif ini berarti seperti apa? Ya, jika di tarif umum tadi kan setelah dikalikan tarif umum itu itu nanti kan sudah otomatis ketemu dengan pajaknya. pajak terutangnya. Pajak terutangnya. PPh pasal 21 terutangnya. Nah, itu nanti biasanya dibagi 12. Jadi tadi kan penghasilan brutonya disetelkan dulu. Ya, sudah dikali 12. Dikali 12. Nah, nanti ketemu PPh pasal 21 terutangnya kita bagi dengan 12. Nah, hasilnya itu adalah PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya. Itu di aturan yang lama. Iya. Kalau yang baru? Kalau untuk aturan yang baru ini lebih simpel misalnya. Oh. Jadi kita cukup mengalihkan penghasilan bruto yang kita sesuaikan dengan PTKP-nya berapa, itu nanti kita kalikan dengan TER atau tarif efektif. Nah, jadi tarif efektifnya nanti kita sesuaikan dengan PTKP dan penghasilan brutonya. Itu ada di lapisan mana. Berarti TER-nya ini ada beberapa lapis ya Kak ya? Ada berapa lapis itu TER-nya? Ya, jadi untuk TER ini sendiri ada 3 lapis. Ya, jadi untuk TER A itu yaitu untuk yang PTKP-nya itu TK0 maupun TK1 dan K0. Jadi TK0 itu yang belum menikah, kemudian TK1 itu yang belum menikah tapi memiliki 1 orang tanggungan, kemudian K0 itu yang sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, itu nanti itu kategori A. Itu berkisar mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan 5,4 juta, kemudian hingga 34% untuk penghasilan di atas 1,4 miliar. Itu ya lapisan pertama. Yang TER A. TER A. Untuk yang TER B-nya itu yaitu berlaku bagi wajib pajak yang memiliki PTKP dengan status TK2 dan K1. Jadi TK2 itu sudah belum menikah tapi memiliki 2 tanggungan, dan K1 yaitu sudah menikah tapi baru memiliki 1 tanggungan. Kemudian berlaku juga untuk TK3 dan K2 yaitu sudah belum menikah memiliki 3 tanggungan dan sudah menikah memiliki 2 orang tanggungan. Itu nanti tarif efektifnya untuk kategori B ini atau TER B ini untuk penghasilan bulanan sampai dengan 6,2 juta per bulan itu sebesar 0% sampai dengan paling tinggi tarifnya 34% untuk penghasilan lebih dari 1,4 miliar per bulan. Yang terakhir yaitu TER C. Ini berlaku bagi PTKP dengan status K3 atau sudah menikah dan memiliki 3 orang tanggungan. Nah, untuk tarif efektif kategori C ini tarifnya dimulai dari 0% untuk penghasilan sampai dengan 6,6 juta rupiah per bulan hingga 34% untuk penghasilan lebih dari 1,419 miliar per bulan. Baik Kak Ihsan, setelah keluarnya PP 58 ini, nah itu apakah akan ada perubahan untuk batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21? Ya, baik kawan pajak, untuk terkait setelah terbitnya PP 58 tahun 2023 ini perlu kita tegaskan bahwa tidak terdapat perubahan baik itu terkait dengan batas waktu penyetoran PPh pasal 21 maupun batas waktu pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Jadi masih sama seperti dengan aturan sebelumnya, yaitu untuk batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sudah sangat jelas sekali ya untuk kawan pajak. Nah, ini baru episode pertama untuk podcast Ngelinting 533. Kak Ihsan, ada pesan nggak nih untuk para wajib pajak? Ini kan sudah masuk bulan Januari 2024. Pesannya apa itu? Ya, ini kebetulan kawan pajak ini kan sudah masuk bulan Januari ya, Nisa. Iya, betul. Ini kan masa tahun pajak 2023 sudah berakhir. Nah, sekarang ini adalah
jangka waktu pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi kawan pajak sekalian jangan lupa untuk pelaporan SPT tahunannya, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk orang pribadi maksimal 31 Maret 2024, kemudian bagi wajib pajak badan maksimal 30 April 2024. Jadi jangan sampai terlambat untuk pelaporan SPT-nya. Ya, nah untuk kawan pajak yang ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa menghubungi kami melalui Instagram atau Twitter di sosial media kami ya Kak ya, di @pajaktemanggung, atau bisa juga melalui linktree/pajaktemanggung. Nah nanti kawan pajak bisa langsung bertanya dan akan dijawab oleh penyuluh pajak. Atau kawan pajak yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Kak Ihsan atau dengan penyuluh pajak yang lain di KPP Pratama Temanggung bisa langsung datang ke kantor ya Kak ya, nanti menuju ke loket helpdesk gitu. Nah sudah cukup Kak Ihsan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Risa. Nah, nanti kita akan bertemu di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube KPP Pratama Temanggung. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kawan pajak.